Shalom saudara dan saudari, bertemu kembali dalam program online seminar dengan tema Harapan Melampaui COVID-19. Hari ini adalah hari ke-6 kita bersiaran di laman Facebook dan YouTube Hope Media Sarawak. Pemimpin nyanyian kita pada hari ini ialah Marvalina dan Sherin. Doa pembukaan akan dilayangkan oleh Pastor Matthew Mambu. Persembahan istimewa akan disampaikan oleh saudara Lindell Lawrence. Khotbah hari ke-6 akan dibawakan oleh pembicara kita, iaitu Pastor Jacob Tupek dengan tajuk Bolehkah Kita Berkawan? Lagu tema kita berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Sepanjang perjumpaan ini, kami ada kumpulan berdoa yang terdiri daripada para pendeta dari seluruh daerah yang akan bergabung sedia berdoa untuk Anda. Sampaikan permohonan Anda melalui aplikasi WhatsApp di nombor telefon 016-900-8820 atau di ruangan komen. Selain itu, kami ingin memberikan Anda sebuah buku Hope for Tomorrow secara percuma. Hubungi kami melalui nombor telefon yang sama atau melalui ruangan komen untuk memberikan maklumat Anda agar kami boleh menyampaikan buku tersebut kepada Anda. Lagu pertama kita, Yesus Sungguhlah Sahabat. Yesus sungguhlah sahabat yang menanggung susahku. Minta doa suatu berkat yang amat besar itu. Berapa susah aku tanggung, berapa suka pun hilang. Kalau tidak ku bergantung pada Yesus yang menang. Kalau datang pencobaan, duka cita dan murung, janganlah putus harapan. Tuhan Yesus yang tangguh. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanku, yang mengerti hal umatnya, yang dengarkan doaku. Kalau hidup jadi susah, sukar pun dalam dunia, Yesus Tuhan yang berkuasa, bergantunglah padanya. Jikalau teman pun undur, haraplah pada Tuhan. Yesus perisai dan penghibur, dapatlah melindungkan. Lagu kedua kita, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi.
Diam hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami memuji dan muliakan nama Tuhan yang Maha Tinggi dan Kudus. Kami berterima kasih atas kesempatan ini, di mana kami boleh mengungsikan firman Tuhan melalui cara ini, Facebook dan YouTube, walaupun tidak bersemuka. Kami berdoa agar Tuhan bersama setiap penonton dan pendengar program ini, agar Tuhan berkati mereka. Berkatilah mereka dalam kesehatan jasmani, berkatilah mereka dalam kesehatan rohani. Kami juga berdoa untuk penceramah kami dalam program ini, yaitu Pastor Jacob Tupik. Sentuhilah mulut beliau, supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa dan kebijaksanaan. Berkati juga semua yang terlibat, yang lain, dalam setiap bagian dalam program ini, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan kerana bersama kami, memberkati kami, dan mendengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see. Every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens
Selamat bertemu kembali kepada semua anak-anak Tuhan dalam siri ke-6 Pengharapan Melampaui COVID-19. Sangat senang sekali ditemani Anda semua yang dapat mengikuti siaran ini dari Sarawak maupun dari Sabah, Semenanjung, maupun juga dari Indonesia dan di mana-mana saja Anda berada ketika ini yang dapat bersama dengan kami. Dan saya percaya pertemuan ini bukanlah satu kebetulan, tetapi Tuhan telah menuntun kita untuk bersama. Untuk kita dapat melihat bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Untuk kita mengetahui betapa Dia menyintai setiap kamu dan saya. Dan seluruh message ini adalah untuk kita lebih mengenal Yesus Kristus dan bagaimana kita boleh merasakan sendiri nikmat hubungan bersama dengan Dia dan apa yang Dia boleh lakukan untuk kita, khususnya dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menentu, khususnya apa yang kita lihat di masa sekarang. Dalam pertemuan pertama, kalau kita masih ingat, kita melihat Tuhan itu ingin memberikan kita keyakinan untuk kita terus maju ke depan, agar kita tidak risau. Walaupun dunia tidak menentu, tetapi dengan Tuhan yang menjadi nahoda, Tuhan yang memimpin kita, kita boleh terus melangkah maju ke depan. Tuhan juga mengetahui masalah terbesar manusia di dunia adalah hidup dalam kegusaran, hidup dalam tekanan karena rasa bersalah atas apa yang kita telah lakukan ataupun tidak mampu lakukan dalam kehidupan ini. Dan itu rasa bersalah sedemikian boleh merosakkan kepribadian, kesehatan, malah ramai orang yang melakukan jenayah, malah banyak jenayah terjadi karena apa? Rasa bersalah. Hidup dari kecil dalam keluarga yang bermasalah menyebabkan mereka hidup dalam tekanan dan dibawa hingga dewasa. Dan bertahun-tahun mereka tidak dapat memaafkan diri mereka, memaafkan orang lain. Dan Yesus kata, saya mau mengampuni kamu. Sebab itu datang, dia kata, datanglah sekarang. Mari kita berbincang bersama. Kita selesaikan perkara ini. Saya mau mengampuni kamu daripada segala dosa dan kesalahan. Saya mau bebaskan pikiran kamu agar kamu dapat tenang, agar kamu dapat damai. Dan oleh itu dia berkata, kamu akan mendapat makna hidup yang lebih indah apabila kamu menjadikan saya yang adalah terang dunia, kata Yesus. Dia adalah terang dunia dan dia mengetahui kita hidup dalam kegelapan, dan oleh itu cahayanya yang datang menyinari kehidupan kita, memberikan kita sinar baru, memberikan kita harapan baru dalam kehidupan ini. Namun persoalannya, adakah kita percaya? Dan Yesus meyakinkan kita untuk percaya, menunjukkan keikhlasan cinta Dia dengan kesanggupan Dia menyerahkan dirinya di salib untuk mati, untuk menebus kita, membayar kita dengan darah dan juga dengan nyawanya sendiri. Agar kita yang harus mati ini beroleh pengharapan, beroleh kehidupan, malah hidup yang kekal. Namun di sebalik pengorbanannya itu, ramai yang tidak yakin. Di sebalik Yesus disalib menanggung derita, ramai yang tidak dapat melihat itu adalah satu pengorbanan kasih, tanda kasih Dia kepada kita semua. Namun Yesus terus bertekun menyelamatkan kita. Dia tidak pernah putus asa. Selagi ada nyawa dalam diri kita, selagi itulah Tuhan terus berusaha seperti yang kita lihat dalam kisah Nebukadnezar sebelum ini. Jadi dalam kita mempelajari bersama apa yang telah kita lihat sebelum ini. Sekiranya Yesus mau berkata sesuatu, sekiranya Dia ada bersama dengan kita, dan saya percaya Dia mau katakan, mau sampaikan sesuatu kepada kita. Dan saya tahu, dan saya boleh fikirkan perkara terbesar, perkara terpenting yang Yesus mau beritahu kepada kita adalah ini, yaitu, bolehkah saya menjadi temanmu? Yesus mencari seseorang yang ingin menjadi temannya. Saat ini Yesus memandang kepada kamu. Yesus memandang ke arah saya. Dan Dia mengharapkan, sudikah kita menjadi sahabat Dia? Itulah rencana awal apabila Tuhan mencipta manusia. Kita dicipta untuk menjadi teman Tuhan.
Setiap hari Tuhan datang ke kebun Eden untuk bersama dengan Adam dan Hawa, ciptaan yang dibanggakan Dia, ciptaan yang sempurna, yang mana Tuhan dapat bersama meluahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita manusia. Karena sikap Tuhan adalah kasih, maka kasih itu tidak dapat dipendam dalam diri kita, melainkan kita curahkan kepada orang lain. Sama seperti apabila pasangan berkawin, mereka mahu membesarkan keluarga mereka agar kasih yang mereka ada itu dapat dikongsikan dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Hidup akan lebih makna bila ada ayah dan ibu, bila ada anak, cucu di dalam keluarga itu. Itulah yang kita lakukan. Kita berkeluarga, mendapatkan anak cucu bukan untuk mereka dijadikan apa? Menolong kita membasuh, mencuci pakaian, memasak dan sebagainya. Itu bukan rencananya. Walaupun itu dapat mereka lakukan bersama dan kita akan melakukan pekerjaan bersama, menyebabkan apa? Keharmonian, menyebabkan suasana yang lebih indah dalam keluarga apabila kita bekerja bersama. Dan itulah yang maksud Tuhan apabila Dia mencipta kita manusia. Setiap hari Dia datang. Dia berjalan bersama dengan Adam dan Hawa. Mereka pergi di sekeliling kebun, di sekeliling Eden yang Tuhan ciptakan menjadi kediaman mereka. Namun apa yang berlaku? Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk memutuskan perhubungan mereka dengan Tuhan. Pernahkah kamu putus cinta? Mungkin ada yang pernah mengalaminya, khususnya ketika remaja, ketika di zaman persekolahan. Dan menarik sekali apabila seseorang ingin memutuskan perhubungan dengan pasangan. Mereka akan berkata, bolehkah kita hanya berkawan saja? Can we just be friend? Perkataan itu mungkin pernah kamu ucapkan. Ataupun mungkin pernah seseorang ucapkan kepada kamu. Bolehkah kita hanya berkawan saja? Dan apabila seseorang lelaki menyatakan sedemikian kepada wanita maupun wanita, perempuan menyatakan begitu kepada lelaki, ianya bukan bermaksud yang saya percaya kamu memahami. Ianya bermaksud apa? Ianya bermaksud saya tidak mau melihat kamu lagi. Saya tidak mau mendengar apa-apa berita daripada kamu. Jangan kamu hubungi saya. Saya tidak mau melihat kamu di library. Saya tidak mau jumpa kamu di kantin. Saya tidak mau lihat kamu di kelas. Saya tidak suka sama kamu lagi. Saya hanya mau kita berkawan. Tapi maksudnya apa? Dia tidak mau apa-apa hubungan dengan kita lagi. Dan itulah yang Tuhan terima apabila Adam dan Hawa mengatakan mereka tidak mau lagi dengan Dia. Mereka memilih untuk memutuskan perhubungan dengan Tuhan. Kamu tahu bila seseorang yang putus cinta, namun hatinya masih merindukan seseorang. Dalam usahanya untuk memenangi hati seseorang itu, mungkin dia akan menulis surat. Dalam suratnya apa? Dia akan mengharapkan yang seseorang yang dia cintai boleh tercair semula hatinya untuk kembali kepadanya. Saya percaya Yesus adalah putra kasih. Dia adalah raja kasih. Dan Dia itu adalah kasih itu sendiri. Dan Dia adalah seseorang kekasih yang putus cinta dan mengharapkan, melihat dari jauh, memandang dari jauh seseorang yang Dia pernah cintai, seseorang yang Dia amat sayangi. Dan Dia mengharapkan respon, Dia mengharapkan seseorang itu untuk menyintai Dia. Saya percaya kalau kamu pernah putus cinta, kamu mengerti bagaimana perasaan menyintai seseorang yang tidak lagi menyintai kamu, tetapi hati kamu sangat-sangat ingin agar kamu dapat bersama dengan dia semula. Lebih 6.000 tahun yang lalu, sudah kita melihat bagaimana keadaan kita manusia. Setelah 6.000 tahun ini dan sepanjang 6.000 tahun ini, manusia dari sejak Adam hingga kepada Noah dan para nabi yang lain, kepada bangsa Israel, kepada rasulnya, kepada orang-orang Kristen yang awal, sehingga kepada kita pada saat ini. Apa yang Tuhan banyak terima adalah penolakan dari orang-orang yang Dia cintai, yang tidak mau menjadi temannya. Mereka berkata, bukan sekarang.
Saya belum bersedia. Saya sangat sibuk ketika ini. Ada perkara yang lebih penting yang harus saya selesaikan. Malah mereka berkata, saya tidak mau menjadi teman kamu. Bolehkah kamu bayangkan itu yang Yesus terima? Philip Yancey ada seorang yang banyak menulis buku-buku. Suatu ketika dia menyewa sebuah cabin di pergunungan, cabin kawan dia, tempat tinggal di pergunungan. Karena dia mau bersendirian, dia mau mengambil masa 2 minggu untuk membaca keseluruhan Alkitab. Bukan untuk dia memecahkan rekod, mendapat rekod baru dan sebagainya. Tetapi dia mau melihat Alkitab dalam secara keseluruhannya, dan apakah gambaran terbesar yang dia lihat? Apakah perkara yang selalu tertimbul dalam setiap cerita-cerita yang dia baca di dalam Alkitab? Dan itulah yang dia mau cari. Apakah perkara yang paling menonjol di dalam keseluruhan Alkitab? Dan dia menyelesaikan membaca Alkitab itu dalam 2 minggu. Dan apa yang dia simpulkan? Dia menyatakan, dia katakan seluruh Alkitab itu boleh disimpulkan mengenai kisah Tuhan yang apa? Yang terus-menerus berusaha dan berusaha untuk apa? Memulihkan hubungan yang telah terputus dengan manusia. Jadi Tuhan mengikut Philip Yancey adalah seorang yang berusaha demi usaha dan terus berusaha untuk memulihkan hubungan yang telah terputus dengan manusia. Bermula daripada kebun Eden. Bermula dengan Adam dan Hawa. Dia berkata, di manakah kamu? Begitu juga di zaman Enoch, di zaman Noah, di zaman Abraham, di zaman orang Israel, dan di zaman kita pada hari ini, juga di zaman para rasul. Kita juga semua melihat kejadian di mana mereka meninggalkan Yesus. Dan Yesus datang kembali. Malah Yesus mengatakan dia datang untuk apa? Mencari yang hilang, menyelamatkan yang sesat. Itu adalah tugasan utamanya, maksud utamanya. Yang dia terima adalah satu penolakan dan penolakan yang berteruskan. Bolehkah kamu rasakan bagaimana ditolak? Bagaimana bila kamu tidak diperlukan, tidak dikehendaki, tidak dihargai? Mungkin kamu pernah memohon pekerjaan dan kamu tidak mendapatkannya. Ataupun kamu kerja dan bos katakan kamu tak payah turun kerja lagi. Kamu diberhentikan. Ataupun kamu sudah bertunang dan sebelum hari pernikahan tunang kamu memutuskan perhubungan tersebut. Ataupun kamu telah berkawin dan kamu mendengar pasangan kamu meminta untuk berpisah. Bagaimanakah perasaan kamu? Apabila kamu ketika kecil, kamu menangis, berlari pulang ke rumah, dan ibu bertanya, kenapa? Kenapa? Dan kamu berkata, mereka tidak mau bermain dengan saya. Sebagai anak kecil, kamu akan kecewa, kamu akan menangis. Itu adalah perasaan yang sama, yang kita dewasa juga boleh rasai apabila kita ditolak, apabila kita tidak diinginkan lagi. Di dalam buku Yohanes 13, memberitahu kepada kita mengenai nubuatan Yesus terhadap Peter, di mana Yesus katakan, kamu akan menyangkal saya sebanyak 3 kali. Di Matius 26, Petrus menyangkal Yesus seperti yang Yesus katakan sebelumnya. Dan di Yohanes 21, selepas kebangkitan Yesus daripada kematian, Yesus berada di tepi Danau Galilea, menyediakan breakfast, menyediakan makanan pagi, sarapan pagi untuk murid-muridnya. Dan selepas selesai makan, Yesus berkata, berbicara hati ke hati kepada Peter. Dia bertanya kepada Peter sebanyak 3 kali. Dia berkata, Peter, adakah engkau mengasihiku? Dia bertanya lagi, Peter, adakah engkau mengasihiku? Dan sekali lagi Yesus bertanya, Peter, adakah engkau mengasihi aku? Apa yang berlaku di sini? Apa yang Yesus lakukan ketika ini? Pencipta dan Tuhan seluruh alam semesta bertanya, adakah kamu mengasihi aku? Tuhan yang telah mati dibunuh dengan kejam supaya kita mendapat kehidupan, bertanya kepada kita. Dia membuktikan cinta dia, keikhlasan dia dalam mengasihi kita. Dan dia bertanya, adakah kamu menyintai saya?
Ini satu pertanyaan yang sangat sensitif sekali. Bila kamu bertanya kepada seseorang, adakah kamu menyintai saya? Itu bagaikan meletak hati kamu, mengeluarkan hati kamu dan meletakkannya di piring. Dan apa yang terjadi? Hati kamu terdedah. Apa terjadi kalau soalan yang kamu ajukan, adakah kamu menyintai saya? Dan kamu hanya mendapat penolakan, apa berlaku? Hati itu jatuh, hati itu remuk. Sebab itu pertanyaan itu adalah sesuatu yang amat sensitif sekali. Masih ingat ketika di zaman sekolah? Apabila kamu sukakan seseorang, kamu tidak langsung menyatakan itu kepada seorang gadis ataupun remaja, lelaki. Kenapa? Karena kamu takut akan penolakan. Makanya apa yang kamu lakukan? Kamu akan menyuruh kawan kamu berjumpa dengan kawan seseorang yang kamu suka, dan kawan yang seorang itu akan bertanya kepada orang yang kamu suka. Maka begitulah caranya. Kamu tidak berani langsung, ya, karena kamu tidak sanggup mendengar apakah jawabannya. Mungkinkah kalau kamu langsung kepada seorang wanita dan berkata, saya sukakan kamu, apa akan berlaku? Dia akan menoleh ke kamu, kamu gilakah? Ya, apa kamu ingat saya siapa? Ataupun apa saja yang mungkin dia keluarkan, yang mungkin kamu tidak sanggup teringat. Sebab itu, soalan yang berbunyi demikian adalah sesoalan yang sangat sensitif. Namun itulah soalan yang diajukan Yesus kepada Peter. Itu adalah soalan yang Yesus ajukan kepada kamu, kepada saya pada hari ini. Adakah kamu mengasihi saya? Adakah kamu menyintai saya? Dan amat penting sekali jawaban Peter kepada Yesus. Amat penting jawaban kamu, jawaban saya kepada Yesus. Fikirkan kehancuran hati Yesus. Bila dia menangis terhadap Yerusalem. Dia berdiri di bukit dan melihat ke kota Yerusalem. Dia berkata, oh Yerusalem, Yerusalem, aku merindu mengumpulkan engkau. Seperti ibu ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi kamu tidak mau. Buku Desire of Ages, satu buku klasik yang lama telah tertulis, menyatakan apabila Yesus menangis, ianya bukan hanya tetes air mata yang satu yang keluar atas kesedihan itu, tapi curahan air matanya yang jatuh berlinangan karena kesedihan yang amat sangat atas kerinduannya terhadap Yerusalem, bangsanya sendiri. Namun mereka menolak dia. Mereka tidak menginginkan dia. Brennan Manning dalam bukunya Abba Child, dia berkata demikian, bahwa tidak ada bilik di rumah penginapan itu melambangkan yang akan terjadi kepada Kristus. Ya. Tidak ada bilik. Ingat kita ketika Yesus lahir, tidak ada bilik untuk dia. Dan itu melambangkan apa yang akan terjadi kepada Kristus. Dan mengikut Brennan Manning, satu-satunya tempat untuk dia adalah di kayu salib. Dia mencari tempat berteduh di hati manusia. Dia mencari tempat berteduh di hati kamu, di hati saya. Namun dia tidak dapat menemukannya. Namun dia tetap mencari dan mencari. Tetapi yang dia dapat hanya penolakan yang berterusan. Kesana kemari Yesus pergi mencari seseorang yang ingin menjadi temannya. Tetapi mereka menolak. Satu-satunya tempat yang ada pada dia adalah di kayu salib. Dalam buku Alkitab, yaitu di dalam buku Yesaya. Di dalam buku Yesaya 53, kalau kamu melihat di sana, Yesaya 53 adalah ungkapan mengenai apa yang akan dilakukan kepada Yesus. Bermula daripada ayat 3, dia menyatakan apa? Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan biasa dengan derita, dan kita menyembunyikan wajah daripadanya. Dia direndahkan dan kita tidak menghargainya. Dapat kamu dengar apa yang dikatakan di sana? Dia ditolak. Pernahkah kamu merasakan ditolak? Bagaimanakah keadaannya? Dan bila kamu mendapati kamu tidak dikehendaki, kamu tidak dihargai. Ayat yang keempat dia menyatakan apa? Tetapi sesungguhnya penyakit, penderitaan yang dia tanggung itu adalah kesengsaraan yang dipikulnya, adalah kesengsaraan yang harus menjadi kesengsaraan kita. Padahal kita mengira dia tulah, dia seperti dikutuk oleh Allah, dia dipukul, ditindas oleh Allah.
Ayat yang kelima menyatakan kepada kita, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh luka-lukanya kita menjadi sembuh. Saudara-saudari, Yesus dianiaya. Dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulut. Seperti anak domba yang dibawa ke perbantaian. Seperti induk domba yang keluh, yang di depan orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Begitulah Yesus. Sungguh pun dia tidak membuka mulutnya. Tetapi dia raut wajah, daripada pandangan matanya, satu perkara yang dapat kita ketahui. Dia ingin sampaikan apa? Bolehkah saya menjadi temanmu? Itu adalah sesuatu yang kita mungkin tidak pernah fikir. Ya, seseorang Allah yang mencipta segala sesuatu, yang memiliki ciptaan yang sempurna. Bukan saja dunia ini dan penghuninya diciptakan, malah ada makhluk lain yang diciptakannya. Kenapa harus dia terus merindukan kita manusia? Kamu dan saya tidak pernah akan memahami kasih Tuhan sebenarnya. Karena tidak ada sikap yang sedemikian. Begitu luar biasa kasih itu, ya. Kasih yang sanggup mati bagi orang yang benci kepadanya. Dan dia datang untuk menyambungkan semula hubungan yang telah terputus, agar kita dapat kembali, agar kita dapat menjadi anak-anaknya semula. Seringkali apabila kamu datang kepada kumpulan kerohanian, kepada satu perkumpulan umum, biasanya para pendeta, para evangelis akan meyakinkan kita, yang mana dia katakan apa? Yang kita memerlukan Tuhan. Tetapi saya mau kita melihat dari sudut yang berbeza. Bukan kita yang memerlukan Tuhan. Mungkinkah Tuhan yang memerlukan kamu? Mungkinkah Tuhan yang memerlukan kita? Tuhan mencipta kita untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Tuhan mencipta kita untuk menjadi keluarganya. Keluarga yang disayangi. Keluarga yang setiap hari dia kunjung dan ingin berjalan bersama. Namun pernahkah kita bertanya, kenapa Tuhan sangat mengasihi kita? Kenapa dia, sedangkan dia boleh mencipta orang lain, mencipta ciptaan yang lain, kenapa dia berterusan menunjukkan cinta dia terhadap kita? Mungkin melalui ini kamu boleh melihat. Bayangkan, kalau kamu ada 10 orang anak, ataupun 10 orang adik-beradik. Walaupun itu jarang berlaku pada sekarang ini, karena orang tidak banyak yang memiliki anak yang ramai. Tetapi di zaman dulu tidak mustahil ramai yang melebihi 10 dalam keluarga. Dan itu perkara biasa. Namun sekiranya seorang daripada 10 anak kamu ini mati, apa yang akan berlaku? Dan kalau saya sebagai pendeta datang kepada kamu dan saya katakan, jangan bersedih, kamu ada 9 orang anak lagi. Ya, tidak mengapa. Ataupun kalau kamu pasangan muda dan kamu kematian anak yang pertama, dan saya sebagai pendeta datang kepada kamu, janganlah bersedih. Kamu pasangan yang masih muda, pasti kamu akan dapat melahirkan anak semula. Tuhan akan memberikan kamu anak lagi. Ataupun kalau kamu ada anak kembar yang seiras, dan seorang daripadanya mati, dan saya sebagai pendeta datang kepada kamu, janganlah sedih. John sudah mati, tapi James masih ada. Setiap kali kamu melihat kepada James, kamu akan dapat melihat, bayangkan yang kamu dapat melihat kepada John yang telah mati. Karena mereka seiras, mereka sama. Dapatkah kamu menerima kenyataan itu? Adakah kamu terhibur dengan apa yang saya katakan? Saya percaya itu tidak dapat menghiburkan hati kamu. Kenapa? Kesedihan atas kematian seseorang yang kita sayangi menyebabkan kita merasakan perpisahan itu adalah sesuatu yang berkekalan. Kamu dan saya tidak ada kemampuan untuk membangkitkan yang telah mati agar mereka dapat bersama kembali dengan kita. Karena kita telah terpisah dengan orang yang kita sayangi, dan itu perkara yang sangat memilukan, sangat menyedihkan. Adam dan Hawa memilih untuk memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan sejak itu kita manusia semua terpisah daripada Tuhan. Kita adalah ciptaan yang dicintainya. Kita adalah anak-anak yang disayanginya. Sebab itu
Tuhan seperti mana hatinya seorang ibu bapa yang tidak sanggup kehilangan maupun seorang anaknya walaupun dia memiliki 10, 20 sekalipun anaknya. Hatinya tetap terluka, hatinya tetap sedih atas pemergian hanya satu orang. Kalau hati kita manusia yang tidak sempurna ini dapat merasakan cinta dan kasih sayang kita apabila seseorang dalam ahli keluarga kita itu hilang. Adakah Tuhan yang kasih, Tuhan yang sempurna dalam setiap hidupnya, tidak mengasihi, tidak terluka hatinya apabila seorang daripada anaknya hilang, apabila seorang daripada anaknya selamat? Dan itulah, kalau kamu mengerti hati itu sebagai ibu bapa, kamu akan mengerti hati Tuhan kenapa Dia sayangkan kita. Kenapa? Karena apabila kita tidak selamat, apabila kita tidak memilih untuk kembali kepadanya, maka kita akan hilang selama-lamanya. Dan di surga nanti tidak akan ada kamu, tidak akan ada saya sekiranya kita tidak diselamatkan pada hari ini. Dan itulah yang akan memedihkan hati Tuhan. Dan Dia tidak sanggup. Sebab itu Dia rela tinggalkan surga untuk datang ke dunia, membuktikan cinta Dia kepada kita agar kita dapat menerima Dia. Jadi oleh yang sedemikian saya sekali lagi ingin katakan, bukannya kamu dan saya yang perlukan Tuhan, tetapi Tuhan yang memerlukan kita. Dan kadang-kadang dalam doa kita akan selalu menyebut for Christ's sake, demi Yesus. Amin. Hari ini saya mau katakan, bolehkah kita berkawan demi Yesus? Peter, adakah kamu mengasihi aku? Bolehkah kita berkawan? Yesus bertanya kepada kamu. Yesus bertanya kepada kita, bolehkah saya menjadi teman kamu? Raja kasih, Tuhan pencipta segala alam semesta, baik di bumi dan di langit, memandang ke arah kamu, memandang ke arah saya, dan Dia bertanya, bolehkah saya mengasihi kamu? Di buku Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus dilihat seperti apa? Dia mengetuk. Dan Dia bertanya, bolehkah saya masuk? Dia berkata, lihatlah. Kalau kamu melihat kepada buku Wahyu, pasal yang ke-3 ayat 20 di sana, Dia menyatakan kepada kita, lihatlah. Ya, Dia berkata, lihatlah. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku lalu membuka. Ada kamu perhatikan? Jika ada orang mendengar. Yesus mengharapkan jika ada orang membuka pintu. Akan adakah orang yang mendengar dan merespon kepada ketukan itu? Akan adakah orang yang sudi untuk menjadi teman Dia? Jika ada orang yang mendengar suaraku, lalu membuka pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersamanya dan dia akan bersamaku. Setiap hari Yesus mengetuk. Setiap pagi Yesus mengetuk. Namun kamu berkata apa? Oh, bantal ini masih terlalu lembut. Tilam ini sangat empuk sekali. Bukan sekarang Yesus. Nantilah. Nanti. Sekejap lagi. Tetapi bila kamu bangkit, banyak perkara yang kamu harus selesaikan, maka kamu lupa dan tiada masa bersamanya. Adakah kamu mengasihi aku? Bolehkah kita berkawan? Dia tidak malu menyatakan itu. Yesus tidak malu bertanyakan soalan itu. Walaupun pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat sensitif sekali. Pernahkah kamu merasa kesepian? Pernahkah kamu menangis di waktu malam dan tak seorang pun mengetahuinya melainkan hanya diri kamu? Pernahkah kamu berjalan 80 batu menziarahi teman kamu yang baru kematian oleh keluarganya dan tiba kamu di sana, kamu pula yang disalahkan seolah-olah kamu yang menyebabkan kematian itu? Pernahkah kamu memberi makan orang yang ramai dan akhirnya kamu mengetahui mereka mengikut kamu bukan karena mereka mahukan kamu, tetapi mereka mahu melihat apakah yang boleh kamu lakukan untuk mereka seterusnya? Tahukah kamu bagaimana rasanya berjalan dari satu tempat ke satu tempat, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang berlalu, namun kamu tidak ada tempat tinggal dan batu menjadi bantalmu. Kamu pergi ke sana hanya untuk mencari teman,
melihat adakah orang ingin menjadi sahabatmu. Tahukah kamu bagaimana rasanya setelah mendapat beberapa orang yang kamu pikir akan setia kepadamu, yang boleh menjadi temanmu, tetapi mendapati mereka semua lari meninggalkan kamu dan mereka malu untuk dikenali sebagai sahabatmu. Tahukah kamu bagaimana rasanya apabila kamu diheret, ya, kamu ditangkap dengan kasar dan kamu diikat, ya, dan kamu disebat, kamu dipukul, dan di setiap hujung tali penyebat yang digunakan untuk memukul kamu, untuk menyebat kamu, terikat besi-besi tajam, kaca yang tajam, yang sengaja diletakkan di sana untuk merobek, mengoyakkan, mencalar, melukai tubuh kamu. Pernahkah kamu merasa semuanya itu? Tahukah kamu bagaimana rasanya disarungkan guni penutup muka kepada kamu, dan mereka akan menumbuk kamu satu persatu, semua orang meninju kamu, dan mereka akan berkata, coba teka, siapa yang menumbuk kamu? Tahukah kamu bagaimana rasanya diletakkan kayu yang berat pada bahumu setelah puas kamu dibelasah, selepas banyak kehilangan darah kamu dan kamu sangat sakit dan sangat lemah, dan mereka pula meletakkan kayu yang berat untuk kamu memikul? Tahukah kamu bagaimana rasanya apabila dalam beban yang berat yang kamu pikul, kamu sungkur, kamu jatuh ke tanah dan kamu ditimpa kayu yang kamu pikul? Tahukah kamu bagaimana rasanya? Dapatkah kamu bangkit semula dan coba untuk memikul kayu dan menuju ke bukit yang tinggi? Dan apa yang kamu lihat adalah orang-orang di sekitar kamu yang mentertawakan kamu, yang mengejek kamu, yang meludah kamu, dan mereka itu adalah saudara-saudaramu sendiri. Tahukah kamu bagaimana rasanya bila benda yang tajam menusuk pada kaki, menusuk pada tanganmu, dan setiap pukulan demi pukulan, kesakitan itu semakin pedih terasa, jeritan kamu pula semakin kuat, karena tidak tertahan akan rasa sakit atas tusukan besi tajam kepada kaki, kepada tanganmu. Tahukah kamu bagaimana rasanya ketika kayu di mana kamu telah terikat, di mana kakimu telah terpaku dan juga tanganmu, dan dalam satu lubang yang telah disediakan, dan kayu itu dia angkat tinggi, dan sekarang ini dilepaskan dan terunjam ke tanah. Dapatkah kamu bayangkan bagaimana siksanya tubuh kamu yang tergoncang atas rentakan itu? Tahukah kamu bagaimana rasanya kehausan, hingga bibirmu kekeringan, hingga lidahmu bengkak, suaramu hampir hilang, dan kamu mengatakan, aku haus. Dan mereka memperolokkan kamu, hanya memberikan kamu cuka yang masam. Pernahkah kamu menderita? Pernahkah kamu mati? Mati untuk orang yang tidak mau menjadi teman kamu? Ketika di bumi, Yesus merindukan persahabatan dengan manusia. Dan hari ini dia masih lagi menginginkan persahabatan. Dia masih menginginkan kamu. Dia melihat ke arah kamu, ke arah saya. Dan dia mengharapkan agar kita mau menjadi teman-temannya. Saudara-saudari yang dikasihi, sementara saya akan berdoa seketika nanti, sekiranya kamu selama ini telah memutuskan perhubungan kamu dengan Yesus, dan hari ini kamu sadar betapa besarnya cinta Dia terhadap kamu, dan kamu mau kembali kepadanya. Kamu mau menjadi anak-anaknya semula, mau menjadi temannya. Dan oleh itu kamu mengatakan, saya mau dibaptiskan semula. Saya mau kamu berdiri, dan selepas siaran ini hubungilah pastor di daerah kamu agar kamu dapat dibaptiskan, ataupun hubungi nomor dalam screen ini agar kami boleh melakukan sesuatu berhubung dengan Anda dan kamu boleh dibaptiskan. Begitu juga dengan kamu yang belum pernah dibaptiskan. Kalau hari ini kamu telah melihat betapa besar juga cinta Yesus kepada kamu, Dia tidak mau kehilangan kamu, bah seorang pun Yesus tidak mau kehilangan, dan kamu mau menjadi sahabat Yesus, saya juga mau kamu bangkit dan menyatakan hasrat kamu yang ingin dibaptiskan. Hubung juga pastor di arah kamu, hubung juga ataupun nomor di screen ini supaya kamu boleh diuruskan dan pembaptisan boleh dilakukan kepada kamu. Saya mau berdoa. Marilah kita berdoa bersama.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sangat besar cinta-Mu. Engkau Raja kasih, Tuhan yang menyayangi kami melampaui pengertian kami. Dan selama ini kami memikir kamilah yang memerlukan Tuhan, tetapi kami tidak pernah berpikir sebenarnya Tuhan juga amat-amat memerlukan kami. Karena kami adalah ciptaannya yang amat disayanginya. Tuhan, bagi yang telah berdiri, menyatakan hasrat mereka untuk menjadi sahabat-Mu. Berkati hidup mereka, agar mereka kini berjalan dengan Yesus dan merasakan satu persahabatan baru dengan Dia. Persahabatan yang lebih makna, yang akan menjurus kepada keindahan hidup bersama-sama dengan-Mu. Berkati semua yang dapat bersama dalam acara ini, apapun keperluan mereka, agar mereka dipenuhi, khususnya dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selepas ini kamu akan mendengar, dan kita bersama akan mendengar message dalam lagu yang akan dibawa oleh Maria Simon. Jangan lupa, esok adalah pertemuan terakhir kita. Kamu tidak mau terlepas peluang, dan saya percaya ada sesuatu yang amat indah untuk kita semua. Sehingga bertemu, Tuhan memberkati. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat
Semoga Anda mendapat inspirasi daripada khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Jacob. Pastikan Anda tidak terlepas khotbah terakhir esok pada waktu yang sama dalam program yang sama, online seminar, dan semoga Tuhan memberkati.